Menurut lo Persija layak kalah? Iya. 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 Setuju gue sepakat. Kalau itu iya. Kalau secara permainan iya. Iya. Bahkan kita ngomongin lini belakang seperti apa cara bermain mereka yang koordinasinya sangat buruk sekali, terlepas dari tidak hanya seorang Cahya ya. Ini tidak Cahya. Bahkan Rizky Ridho pun yang kena kartu merah pun benar. banyak Ini bukti bahwa mereka secara koordinasi nggak bagus, terus bermain tidak seperti Persija yang kita lihat. Kalau ngomongin perbandingan. Kalau dari segi penguasaan bola oke lah, tapi dari segi efektivitas main cerdas, itu kemarin Rans menang. Harus diakuin. Dan Persija dulu ketika awal-awal Thomas Doll dulu ya, ketika ada persoalan itu cari solusinya cepat. Ini tim ini kayak kesusahan ketika mendapatkan tekanan, kayak kemarin harus ngapain itu bingung nih. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol, dan tentunya bersama Ernesto. Oh, udah pakai oranye nih. Ya, ini Persija zaman Bang Yos. Persija itu kan merah. Bengjen. Iya. Kok Bengjen? Masa begitu serem. Cristiano Leandro, Gendudoni. Ya. Jabrik. Ya, ini adalah potret kemarin tim yang lagi bapuk, harus diakui. Lagi apes. Ditambah lagi juga ada satu keputusan wasit yang terkait dengan kontroversial ya. Masalah gol yang tidak disahkan dari Witan Sulaiman. Ini yang gue jadi pertanyaan. Wasit hakim garisnya padahal itu udah bisa ngelihat loh dia posisinya ya. Bisa ngelihat. Dan yang gue nanya lagi, kenapa kok nggak jadi 5 wasit ya lagi sekarang musim ini? Gue agak lupa nih. Gue agak miss nih. Kok nggak 5 wasit lagi? Kan memang dari awal tuh wasit pinggir udah nggak ada lagi kan? Oh, karena dinilai apa? Nggak efektif? Nggak ada penjelasan apapun. Makanya agak-agak aneh gue nih. Jadi pakein rompi Satgas aja. Gue agak nyadar nih kemarin pas semua kebijakan yang baru atau yang lama atau yang diperbaiki atau yang enggak itu tidak pernah ada update, tidak pernah ada. Ingat nggak, zaman Liga 1 mau diganti Liga Indonesia, Liga 2, Liga Nusantara, wacana gitu. Tapi nggak jadi atau nggak jadi itu nggak ada. Jadi semua itu aturan tuh by case kayaknya. Nah ini apakah nanti, karena gini katanya ini kan pekan terakhir kan, minggu ini pekan terakhir. Harusnya pekan berikutnya berarti udah ada VAR. Ya, betul. Sesuai omongan sebelumnya. Nah, apakah itu terjadi? Itu juga nggak ada omongan update lagi. Tahu gitu. gua kalau VAR itu Februari baru akan tapi dioperasikan. kan harus ada update segala macam. Ini nggak ada. Sama dengan pertanyaan lu tadi yang soal wasit pinggir kok nggak ada. Itu pernah nggak ada statement itu terucap di awal kompetisi? Itu makanya gue kok agak miss ya. Gue nggak tahu apa gue kehilangan tinggal informasi atau gimana. Tapi gue pas ngeliat kemarin, gue pas mikir lagi kok nggak ada wasit keempat dan kelima gitu di situ. Dan itu kan sebenarnya sudah berlangsung satu putaran, tidak ada. Oke, kita tinggalkan wasit kelima itu ya, kelima ya. Karena gue lihat gini, di luar performa wasit, apakah menurut lo Persija layak kalah? Iya. Setuju gue sepakat. Kalau itu iya. Kalau secara permainan iya. Bahkan kita ngomongin lini belakang seperti apa cara bermain mereka yang koordinasinya sangat buruk sekali, terlepas dari tidak hanya seorang Cahya ya. Ini tidak Cahya. Bahkan Rizky Ridho pun yang kena kartu merah pun banyak bukti bahwa mereka secara koordinasi nggak bagus, terus bermain tidak seperti Persija yang kita lihat. Kalau ngomongin perbandingan. Kalau dari segi penguasaan bola oke lah, tapi dari segi efektivitas main cerdas, itu kemarin Rans menang. Harus diakuin. Dan Persija dulu ketika awal-awal Thomas Doll dulu ya, ketika ada persoalan itu cari solusinya cepat. Ini tim ini kayak kesusahan ketika mendapatkan tekanan, kayak kemarin harus ngapain itu bingung nih. Tim ini kayak bingung, nggak punya solusi. Iya, nggak punya solusi, dan itu mungkin ya SDM pemain juga akan berpengaruh. SDM pemain dalam artian pemain asing tentunya kan. Yang gue bingung tuh Marco Simi kok nggak segacor sebelumnya ya. Padahal udah dikasih kesempatan. Kemarin tuh dia dikasih kesempatan loh. Banyak sih. Tapi satu musim tidak bermain itu juga sangat berpengaruh untuk seorang pemain. Terlepas dari itu kan dia harusnya bisa membuktikan as a profesional. Tapi gini lah. Kalau menurut gue. Ya itu ya contoh kalau balikan sama mantan belum tentu berhasil ya. Biar gampang aja. Tapi gue melihatnya sih bukan cuma Simic lah. Gajos kelihatan. Masumura juga nggak segacor di awal-awal. Yang sempat gue bilang bahwa nggak bisa balik lagi performa semula setelah cedera, itu kelihatan juga.
bias juga, belum jadi bias banget gitu kan. Betul-betul sebetulnya kesalahan terbesar Persija adalah pada saat mendatangkan pemain-pemain yang tidak bisa terpakai. Betul. Dan itu membuat gue lihat gini, membuat ada unsur frustasi, terutama dari sektor pertahanan. Rizky Ridho udah mulai berantakan mainnya. Betul. Tentu lu bagaimana lu selalu menjaga pertahanan dengan bagus tapi kebobolan di menit-menit 80-an itu yang kerap terjadi bersama Persija. Dan sekarang ya lu bahkan di menit-menit awal udah kebobolan melalui penalti. Yang penalti sempat diulang bahkan. Yang karena yang ada pemain Rans yang masuk di tendangan pertama. Tapi gue lihat memang secara overall Persija sangat jelek mainnya dan tidak mencerminkan Persija di era Thomas Doll di awal musim. Betul. Yes. Dan gue nggak tahu kenapa faktor non teknis apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya semua itu diawali dari kegagalan manajemen merekrut pemain. Yang gue lihat kabarnya finansial juga. Ya sih. Masalah perduitan. Artinya nggak ada yang bisa secara finansial nggak mampu untuk membayar pemain-pemain yang secara kualitas yang di atas mereka. Dan gini juga kabarnya ya. Dan kalau dibandingkan musim lalu kan Persija tuh tim dengan pertahanan terbaik ya. Dan diharapkan dengan datangnya Rizky Ridho itu menambah kuat. Betul. Tapi sekarang justru malah rapuh serapu-rapuhnya kalau gue lihat. Iya, Kudela makin lambat. Iya. Makin lambat. Kalau diajak sprint agak sedikit susah. Memang untuk intercept bola, timing, reading game-nya bagus. Umpan-umpan long pass-nya juga bagus. Tapi kan lu kan pertahanan kalau mendapatkan, apalagi di Indonesia banyak sekali winger-winger yang sangat pelari itu ya. Itu kan Kudela tuh sering kedodoran di situ. Iya, dan kemarin tuh gue juga sempat agak terkejut juga dengan rotasi yang dilakukan di posisi penjaga gawang. Akhirnya Andri Tani coba dicadangkan terlebih dahulu setelah beberapa kali performanya memang dinilai ya nggak bagus lah. Iya, karena beberapa kali blunder juga. Ternyata Cahya Supriyadi juga seperti kalau gue lihat agak tegang banget. Nggak begitu siap mentalnya. Karena gitu. Momentum beberapa kali dia tuh salah. Iya. Ini gue ingat ini kejadian ini dulu waktu Pak Rahmat Darman tahun berapa ya 2008 atau 2000 berapa ketika dia memasang Adiksi waktu itu di lawan Persib Bandung. Tapi secara mental Adiksi waktu lebih itu kuat. dengan Andri Tani itu satu letting, hampir tidak jauh. Bedanya Cahya dengan Andri, ini kan jauh, senior dan junior kan. Jadi ini sebenarnya juga perjudian yang sangat besar sebenarnya kemarin memasang Cahya. Tapi ya mau nggak mau memang harus dicoba. Tapi kenyataannya si pemain ternyata tidak sesiap itu secara mental ya mungkin ya. Dan ini menurut saya ya bukan soal salah atau benar, tapi memang ini kenyataannya seperti itu yang terjadi gitu. Dan ini menurut saya warning itu udah di bold merah untuk Persija. Nah itu dia. Karena kan kita tinggalkan pada saat Persija menghadapi Rans. Iya betul. Besok lawan PSS Semarang. Yes. Lo melihatnya seperti apa PSS itu bisa dibilang di kandang sendiri tuh cuma Persib yang bisa menangkan pertandingan. Yang pasti PSIS itu sebenarnya kalau ngomongin dia lagi perform naik enggak juga, tapi dia lebih stabil dan beberapa kali persoalan ketika Vitinho cedera ada penggantinya, ketika Carlos Fortes belum on fire ada penggantinya, ada yang bisa menggantikannya. Dan ketika bermain di Semarang ini tentunya ya akan kesulitan. Persebaya aja kalah gitu di sana. Dan kalau saya sih dalam hati berharap mungkin dan teman-teman Persija, pendukung Persija berharap imbang aja lah gitu di sana. Tapi mengalahkan PSIS di Semarang itu bukan hal yang mudah gitu. Sebenarnya lebih susah mengalahkan diri mereka sendiri sih. Iya. Karena itu kayak mereka tertekan banget. Mereka tuh sepertinya kehilangan kepercayaan diri. Yes. Ya terlepas dari lah ada kontroversial wasit lah mereka ngomong, tapi emang secara performa tim tuh emang nggak layak menang. Nggak banget lah kemarin. Ya lah itu kita tinggalin Persija yang lagi performanya lagi buruk. Kita ngomongin papan atas aja lah. Iya, papan atas tim Borneo. Yang lagi nih. Borneo FC terus sama Persib. Kemarin duel itu berakhir imbang. Hampir kalah ya Persib. Hampir kalah Persib. Dan secara permainan memang kalau gue lihat berimbang ya. Walaupun memang secara ball possession Borneo itu sedikit lebih unggul lah. Jauh lebih menekan sebenarnya Borneo. Jauh lebih menekan, tapi babak pertama. Di babak kedua Persib bisa mengambil alih beberapa kali momen. Dan itu akhirnya membuat pemain Borneo FC melakukan gol bunuh diri kan. Betul. Dan akhirnya hasil imbang. Yang gue lihat sekarang Persib lebih punya fighting spirit di Bobojan Hodak. Nah, kalau Borneo nih kan bisa memiliki kesempatan ya untuk juara paruh musim gitu. Tapi mereka tuh akan lawan Dewa United yang juga on fire sebetulnya gitu. Kalau Mas Estu melihat Dewa United bisa nggak menyulitkan Borneo FC?
ini warning buat Peter Huistra lagi ya, karena Peter Huistra kemarin ketika lawan Persib agak-agak apa ya, mungkin terlalu berjudi dengan strategi mereka ketika lawan Persib, dan ini mungkin menjadi pelajaran berharga mereka ketika terlepas dari golnya itu bunuh diri atau tidak ya golnya Persib ya. Tapi pasti Peter Huistra belajar, dan ini kan dua orang Belanda nih. Ketemu Jan Alderweireld orang Belanda, ini karakternya nggak beda-beda jauh. Ini akan jadi pertandingan menarik, tetapi Borneo akan sedikit lebih hati-hati dibandingkan sebelumnya, karena ini belajar dari sebelumnya. Tetapi Dewa dengan Egy lagi bagus gitu. Alex Martin biasa-biasa aja nih, walaupun sedang tidak maksimal nih. Tapi pemain-pemain yang lain, Ricky Kambuaya justru hidup lagi. Ya. Dan ini akan menjadi tantangan besar Borneo. Walaupun kalau suruh ngomong, saya lebih cenderung Borneo akan bisa memenangi pertandingan gitu di pertandingan ini. Kalau Persib sendiri akan menjamu PSS Sleman. Kita tahu Persib di tangan Bojan Hodak ini sudah mulai jauh lebih baik ketimbang secara mental, kepercayaan diri mereka sudah naik, dan memang memenangkan changing room itu yang membuat Bojan Hodak mampu membawa Persib melaju jauh lebih baik lagi. Iya, beberapa pemain juga yang sebelum dicadangkan ya kemarin dapat kepercayaan kayak Rezaldi, akhirnya udah mulai dapat kepercayaan main lagi. Itu kan otomatis membuat situasi kondusif di dalam tim dan competitiveness di tim itu terjaga gitu loh. Ya lawan PSS Sleman juga masih naik turun performanya. Ya gua rasa sih harusnya Persib bisa mengambil poin penuh lagi di sini gitu. Ini peluang mereka. Iya, betul. Nah, kalau di bawahnya mereka ada Madura United, ada Rans juga yang kemarin unggul dari Persija di kandang Persija. Nih mereka juga punya kans nih untuk nyodok nih kan, tapi Rans ketemunya Makassar, PSM Makassar, sedangkan Madura United akan tandang ke kandang Arema yang baru saja dikalahkan sama PSM Makassar. Kalau Mas Estu ngelihat dari Madura United dulu deh. Madura itu ada penyakitnya kambuh lagi nih. Dua kali beruntun kandang kalah loh mereka. Jadi ini bagus di awal musim tanda apakah pelatihnya si Rospide ya Sosa. Apakah Sosa ini akan selamat? Ini kembali jadi warning lagi ketika Madura melakukan hal yang sama di beberapa musim yang lalu, dan itu selalu terulang. Nggak tahu ini persoalannya apa, tapi itu yang terjadi. Nah, mereka sebenarnya punya kans untuk untuk jadi juara paruh musim. Iya, kemarin tuh 2 kali kandang beruntun. Cuma persoalannya konsistensi mereka menjelang akhir putaran pertama justru menurun. Ini yang menjadi pertanyaan, dan pemain-pemain Brazil mereka termasuk Francisco Rivera ini lagi nggak bagus nih. Padahal di awal-awal bahkan pertengahan putaran pertama Francisco Rivera itu beberapa kali jadi the best player in the week gitu loh. Itu yang tadi berat ya bagi Madura ini menghadapi Arema. Punya peluang? Di kandang Arema dia? Di kandang Arema? Berarti main di Bali ya? Iya. Arema kemarin kan habis kalah dari PSM lumayan telak, terus sekarang mereka mencoba untuk mengais poin lagi. Ya gue rasa Arema bisa bangkit lah. Bisa bangkit lah Arema gitu. Madura ya agak berat nih untuk memulihkan mental mereka setelah 2 kali kalah di kandang. Kalau Rans Rans ini lagi harus gue akuin performanya lagi oke. Lagi wajar. Rans oke doang. Oke. Gila. Lah. Cipung mania marah. Ya oke, memang mengejutkan mereka bisa tembus posisi 3 besar dengan faktor Eduardo Almeida juga mampu meracik tim ini yang sebenarnya komposisi pemain ya kalau gue bilang ya tidak semewah nama-namanya ya seperti mungkin Borneo atau tapi as a tim mereka sangat bagus. Secara tim bagus, secara permainan efektif. Dan gitu. Satu hal lagi yang sering kita lupakan, musim ini Ran itu nggak punya beban seperti musim yang lalu ketika baru naik. Orang kan berekspektasi Ran, Raffi Ahmad segala macam. Sekarang tim ini lebih santuy gitu loh. Apalagi mereka bermain di Jogja yang menurut saya pilihan yang cukup tepat, mereka bermain di sana secara kondusivitas tim terjaga, dan Hamka Hamzah cukup berperan, tetapi Eduardo Almeida ini punya veto yang sangat kuat kelihatan sekali. Oke. Nah itu terkait dengan Liga 1 ya. Nanti kita akan bahas juga per pertandingan, tapi kita masuk dulu ke Liga 2 di mana makin panas lagi. Bekasi City akhirnya kalah justru di kandang lawan Perserang, cukup aneh. Pada saat mereka tidak main di Bekasi, mereka bisa menangkan seluruh pertandingan. Begitu mereka tiba di Bekasi, mereka malah kalah. Dan performa 4 tim juara paruh musim Liga 2 nih. Persiraja, Bekasi City. Nanti kita bahas dari Persiraja dulu. Persiraja. Mas Estu, Persiraja
tidak digadang-gadang, bahkan pelatihnya juga bukan pelatih top level. Tapi Persiraja kedatangan Hidayat juga ya. Nur Hidayat babak putaran kedua sama Adam Maulana. Nah itu lu melihatnya gimana Mas? Persiraja nih tidak disangka lah. Satu, Persiraja secara tim persiapan dengan Ahmad Zulkifli ini cuma sekitar 5 hari lah ya, 5 hari. Tapi kerangka tim sebenarnya sudah terbentuk. Salah satu alasan menurut pengurus mereka ketika mereka mengkat Budiarjo Talib itu adalah tim sudah terbentuk, tapi tim tidak ada progres. Itu yang jadi alasan pemecatan duet pelatih lama Budiarjo Talib dan Fahmi Amiruddin. Jadi ketika masuk Ahmad Zulkifli, sepertinya Ahmad Zulkifli ini meneruskan tim yang sudah terbentuk itu dengan tentunya dengan dengan kedatangan Andi dan David Lally. Nah, kalau melihat peran David Lally dan Andi itu kan kalau ngomong gol nggak ada ya. Tapi secara permainan mereka itu jadi kayak ini panutan, mentor. Jadi kayak leader, mentor. Jadi ini tampaknya ini yang membuat suasana di timnya itu cukup bagus, cukup kondusif. Ya? Iya, itu menurut saya itu, dan penonton di Banda Aceh juga cukup banyak sekali, dan ini antusiasme tinggi ya. Nah, itu rekor penonton terbanyak kan Persiraja versus Semen Padang. Ya kemarin yang akhirnya mengalahkan salah satu tim yang belum terkalahkan. Dan sebenarnya kalau ngomongin menangnya 1-0. Iya, tipis-tipis lah. Iya, tapi dengan cara seperti itu mungkin ini jalan Persiraja untuk kembali ke level yang terbaik, karena nih di musim lalu walaupun kompetisi nggak ada ya, sempat nggak ada, Persiraja itu terombang-ambing gitu loh, dan ketika diambil alih oleh Degam lagi, tim ini dalam kondisi yang baru lagi. Apalagi ini kedatangan Nur Hidayat, ada Maulana, dan ada satu lagi pemain yang akan datang nih, salah satunya dari mantan Persibaya. Itu cukup bagus. Walaupun kalau kita ngomong pemain asing mereka juga nggak istimewa. Iya gitu. Itu sih. Kalau Bekasi City? Ya Bekasi City ya kita tahu mereka sebenarnya materi pemainnya dengan musim lalu nggak banyak terlalu berubah banget, tapi memang ini adalah materi pemain yang bisa dibilang ya bersaing untuk promosi, harusnya bisa mereka. Dengan komposisi sekarang striker ada Ezekiel juga yang juga tampilnya luar biasa, sekarang top skor sementara semua gol dia. Semua gol Bekasi dia. Top skor sementara dari Liga 2 musim ini membuktikan bahwa memang sekarang BFC Bekasi City solid. Walaupun mereka kemarin terpleset ya di kandang sendiri melawan Perserang, harusnya mereka bisa konsisten lagi di putaran kedua nanti. Karena yang gue lihat memang target tim ini harusnya target promosi. Tapi agak sedikit mengkhawatirkan ya kalau misalnya sebuah tim pencetak gol cuma satu aja. Tapi terakhir lawan Malut ada gol, bukan ya, dan itu terjadi di menit ke-88 setelah mereka kebobolan di akhir babak pertama. Mereka mencetak gol di akhir babak kedua. Jadi secara mental ini cukup bagus lah. Setidaknya mereka punya kemampuan untuk melakukan comeback. Tapi uniknya itu di tandang, bukan di kandang gitu kan. Ketika di Bekasi gitu. Iya. Kayaknya emang mungkin mereka jangan bermain di Bekasi dulu kali ya. Karena main di Singapura Bangsa, mereka bisa menang. Away di Nusantara, away di PSIM juga bisa memenangkan pertandingan. Nah, grup 3 Persela Lamongan. Persela Lamongan juga adalah salah satu tim yang digadang-gadang yang dream team lah. Ya, Julham Jamrun dan kawan-kawan salah satu yang inilah. Yang mereka miliki materi pemain. Sekarang gue lihat Persela salah satu tim yang oke sih. Bersama dengan Gresik United juga sebenarnya oke juga. Iya. Grup ini sebenarnya grup agak keras juga nih di grup 3 ini. Yang daerah Jawa Timur. Menariknya ada 4 ya grupnya? Ada 4. Menariknya itu Persela itu sekali kalah tapi 5 pertandingan menang. Iya, betul. Jadi artinya ini mereka itu sebenarnya punya kans untuk menjadi tim yang tidak seperti Aceh, tidak seperti FC Bekasi, tapi mereka sebenarnya tim yang cukup superior lah di grupnya. Terbukti dengan walaupun sekali kalah mereka selalu menang di 5 pertandingan, dan ini nggak cuma di kandang, di kandang lawan, termasuk tim lemah PSCS ya, mereka mengalah. Lemah tuh, marah lo PSCS. Ya karena PSCS juga dikritik sama supporternya, boykot segala macam karena performa tidak bagus. Bahkan yang terbaru di grupnya mereka, Persipapati yang baru menang sekali, pelatihnya juga ngomong, saya siap bertanggung jawab kok dengan kondisi ini, walaupun posisinya di nomor 4 kan Persipapati gitu. Jadi belum nggak terlalu berbahaya, tapi tekanan. Nah, memang grup ini grup cukup keras. Kalau grup 4 kan ada PSBS Biak. Ini yang memang PSBS Biak ini bisa dibilang tim yang punya ambisi Ruben di Papua. Sanadi. Ruben Sanadi, mereka mendatangkan beberapa pemain yang agak
selain Ruben siapa Esor ya? Alom. Itu pokoknya. Alom, Nah, Alberto terus Gonçalves. yang Fabiano. agak masih inkonsisten ternyata Persipura nih. Iya, iya. Yes. Persipura tuh kebanyakan hasil imbang. Iya, betul. Ya itu yang sebenarnya disayangkan kan. Nah, Persewar ini juga bisa menjadi salah satu kuda hitam. Ada Boas ya. Ada Boas di situ. Kalteng Putra yang sebenarnya agak dipertanyakan. Iya, Dengan begitu materi pemain yang begitu mewah, mereka ternyata hanya bisa finish di posisi ketiga sekarang. Dan tapi sementara ini ya. ya, dan akhirnya si Jafri Sastra juga terpental. Iya, Jafri Sastra Nah, terpental. yang menarik dari grup 4 ini adalah Persipal Palu Persipal Babel United sekarang iya, namanya. dengan Irfan Coach Bambang. Mofu. Irfan Mofu itu tiba-tiba ada di posisi nomor 2 top skor bersama Boas dan Kenneth, yang dari dia cuma selisih 1 gol dengan dari siapa? Eze. Dan si Irfan Mofu ini semuanya pertandingan golnya tidak penalti ya. Dia cukup bagus, performanya bagus, open play, bahkan dia terakhir mencetak brace ya walaupun timnya imbang. Nah, ini juga menarik nih. Bambang Nurdiansah dengan materi pemain yang jauh dari kata mewah. Pemain seniornya cuma Engelbert Sani, Irfan Mofu gitu ya. Rahmat pemain Makassar dulu ada Rahmat dulu back. Rahmat Hidayat. Bukan Rahmat Hidayat, M Rahmat. Bukan ada Rahmat, ada bukan Rahmat. Siapa ya Rahmat? Ya, ada Rahmat itu hanya 3 atau 4 pemain termasuk ada kaptennya mereka yang dulu di Balikpapan itu. Tapi dia tim ini diramu dengan sangat baik oleh Bambang Nurdiansah, dan ini Bambang Nurdiansah mengatakan pemain asing saya juga cedera tuh si Teles 5 gitu. Dan hanya cetak gol 2 kali terus habis itu selesai nggak cetak gol lagi. Tapi tim ini cukup bagus. Tapi persoalannya adalah di Indonesia Timur itu kelelahan yang jadi persoalan. Iya, memang jaraknya jauh-jauh. Walaupun ya memang dari Kalimantan, Sulawesi, tapi ke Papua, itu jauh banget. Yang agak ini juga sebenarnya agak-agak ironis juga Persiba Balikpapan. Persiapan matang loh sebenarnya. Matang. Secara persiapan lama gitu. Tapi tim ini ternyata justru terseksek di papan bawah. Beruntung ya, kalau gue nggak salah sekarang formatnya kan 4 tim terbawah itu akan play-off untuk degradasi. Jadi ada 16 tim, 16 besar, terus ada 12 besar atas. Latihan Nurmeizer ya. Gue kemarin ketemu sama mereka sama mereka latihan. Dan masih aman sih Nurmeizer. Ya masih aman sejauh ini. Ya kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya dari Liga 2. Dan bursa transfer Liga 2 ada informasi, Mas? Kabarnya sih Marco Simic gosipnya akan ke Persipura. Tapi ada juga yang mengatakan dia akan ke Persiba. Balikpapan karena faktor kedekatan lah ya. Gitu. Terus beberapa pemain asing PSMS juga katanya dua-duanya akan di-cut karena memang tidak berpengaruh pada tim, termasuk banyak yang flop ya. Iya, banyak yang flop gitu, dan ini juga menarik nih. Pasti karena bursa transfer pemain asing di putaran kedua akan menarik dari Liga 2. Oke. Berikutnya kita masuk ke tebak skor. Laga pekan ke-17. Ini tolong dicatat ya. Mas Estu ya. Iya. Siapa yang paling banyak benar, siapa yang banyak salah, kita kasih hukuman ya. Kita akan cambuk. Oke, laga pekan ke-17 Liga 1. BRI Liga 1 2023-2024, Persik Kediri Persebaya, Derby Jawa Timur. Persik Kediri Persebaya, gua Persik Kediri. Imbang. Persebaya. Wes seru. Barito Putra Persikabo. Barito Putra juga. Arema Madura United. Arema. Gue imbang. Borneo Dewa United, gue Borneo. Persib Bandung Persib Bandung. Persis Solo Bayangkara. Persib Bandung Persib. Oh, Persib. Persis Solo Bayangkara. Persis Solo. Iya, Persis Solo juga. PSS Semarang Persija Jakarta. PSIS. Imbang. Gue PSIS. Rans Nusantara PSM Makassar. Gue Rans Nusantara. Gue PSM. PSM. Bali United Persita. Bali United. Agak gampang ya, bukan gampang. Agak cepet ya, karena emang udah ngantuk. Oke, Dan. Oke, thank you banget. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Nanti juga follow juga Instagram kita masing-masing. Ada Donzol, ada Estu Ernesto, dan juga ada Rais Adnan. Yes. Jangan lupa juga komen-komen yang positif aja ya. Jangan ada hal-hal yang negatif-negatif lagi. Iya. Karena udah capek. Jawabin gue. Dia sibuk banget jawabin. Oke, gue Doni Zola. Gue Rais Adnan. SRS tuh. Ciao.